bisa. Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kemudian kamu bisa. The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum pemirsa, Assalamualaikum Harmonisti. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. semua ini? Alhamdulillah, so agak mendingan. Ini baik, ini agak mendingan. Sakit kamu? Tadi malam bademam, tapi so minum makan obat. Oh alhamdulillah, paracetamol pasti. Tahu iya, yang itu ada minum itu. Iya, karena biasanya kalau kita orang demam itu, orang paling cari itu paracetamol. Tapi Katia, aku pernah minum obat kan. Tapi saya habis minum obat itu kayak dan langsung berdebar-debar begitu macam mau kena tilang. Kayak begitu kira-kira Katia ya? Kena tilang. Ya tapi ya biasanya sih memang ada ya begitu ya efek sampingnya. Tidak tahu kalau kenapa tunggu dulu. Atau alergi atau Baru tidak tembus? Tembus apa? UGD. Astagfirullahaladzim. Tidak suka politik. Maksudnya hati-hati. Kita kira tembus apa. So itu tidak tahu ya apakah ada memang seperti itu. Kalau ada efek samping dari obat. Mungkin itu setahu kandungan dari obat itu. Iyo, kali ya makanya tidak tahu lah. Pokoknya nanti kita akan temukan jawabannya di episode kali ini dengan judul Perempuan dan Farmasi. Ini ada tamu kita, nah tuh kan sudah ada mereka. Silakan masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katia, Mari ya. cantik-cantik pol ya. Alhamdulillah, Poli berarti seterusnya ya. Silakan duduk. Silakan. Selamat datang di rumah kami The Harmony. Aduh, apa kabar ini berduanya? Alhamdulillah baik. Maaf ini dengan Mbak Utin yang mana, Mbak Prista yang mana? Aku Utin. Utin, Ya, ini aku Mbak Prista. Prista. Iya. Oke, dua-duanya dari farmasi. Farmasi iya, Bener ya. apoteker. Keseharian sekarang lagi ngapain? Mungkin Mbak Prista dulu kali ya. Kalau saya sebagai clinical pharmacist di salah satu rumah sakit swasta. Jadi saya Klinikal apa tadi? farmasi klinis. Kalau farmasi klinis. Iya, farmasi klinis. Jadi apoteker klinis yang visit bareng dokter sama melihat kondisi klinis pasien setiap hari. Lebih gitu. spesifik berarti ya? Iya, lebih spesifik. Tidak di apotik aja. Tidak ada gitu. apotik aja. Oke. Nah kalau Mbak Utin? Kalau saya itu lebih ke mengajar di salah satu universitas di Gorontalo Iya. sebagai dosen sekaligus sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu apotik di kota Gorontalo. Oh, berarti sekaligus sebagai tim pengajar ya? Iya, Jadi dosen ya, Iya. anak-anak farmasi. Iya. Yang saya sempat dengar ya pemirsa ya, kalau anak-anak farmasi itu, kalau sudah dengar kata farmasi kok semuanya familiar. Tidak susah kalau itu belajar farmasi gitu. Katanya nanti deh kita obrolin soal itu ya. Oke, nah ini menarik sekali ya kalau tadi ada hubungannya dengan pertanyaan katanya menjadi seorang farmasi ya, apoteker lah ya. Apoteker itu katanya sekolahnya butuh perjuangan banget ya, harus ngafal obat-obatan kayak gitu. Nah, kalian sendiri sejak kapan menjadi apoteker? Mbak Utin dulu. Kalau aku itu sejak 2018 lulus apoteker. Oke. Iya, jadi sebelumnya kan lanjut
S2-nya dulu terus ambil apotekernya. Oh, lebih spesialisnya ya, apotekernya gitu ya. Iya. Karena kan kalau biasanya dari D3 dulu, S1 dulu. S1. Ada S1, ada D3. Oh, ada D3. Iya. Kemudian S2-nya S2 terus ambil apoteker itu Iya. tergantung dari masing-masing sih. Oh, Maunya oke. kemana, mau ambil S2-nya bisa, ambil atau langsung apoteker. apoteker. Oh, Bisa, begitu iya. ya. Jadi ada jenjangnya ya. Iya. Tapi sebenarnya pada intinya kalau untuk lebih ke profesi apotekernya itu bisa langsung dari S1 gitu ya. Bisa. Oke. Mbak Vista sendiri sejak kapan jadi apoteker? Saya apotekernya 2016. Oh, lebih senior nih ya. Iya, lebih senior. Terus ambil S2 clinical pharmacistnya itu 2019 lulus. Jadi makanya baru pulang ke sini baru kerja 2019. Nah, menarik nih. Tadi katanya lebih kepada pengobatan klinis ya, bukan pengobatan ya, tapi klinisnya pasien. Iya, Jadi klinis. tiap hari ketemu pasien, visit bareng dokter. Jadi kita bisa lihat kondisi klinis pasien setiap hari. Kemudian kita kalau misalnya ada kondisi klinis pasien yang bermasalah, kita kasih saran obat ke dokternya gitu. Nah, tergantung dokternya mau ikuti saran kita apa enggak. oh gitu gitu. biasanya. Kadang-kadang memberikan referensi begitu ya. Iya, Nah, ini menarik. Tadi kan si Ainun bilang dia sempat mengkonsumsi obat, tapi katanya berdebar-debar gitu. Kalau Rom bilang ini mau melo, ya. Jadi tak pukul-pukul dada. Nah, itu pengaruhnya kenapa tuh Mbak Krista? Biasanya kenapa? Apa pengaruh obat emang begitu? Kadang ada yang merupakan efek samping obat, tapi kadang juga enggak sih. Makanya obat apa dulu yang dikonsumsi, nanti kita lihat apakah itu memang efek samping dari obatnya atau itu masalah dari kondisi mbaknya yang memang tidak bisa menerima obatnya. Namanya ada ROTD, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Jadi itu beda sama efek samping gitu. Jadi kayak alergi obatnya yang menyebabkan dia berdebar gitu. Jadi beda efek samping sama reaksi yang tidak diinginkan gitu, alergi contohnya gitu. Oke. Ya. Reaksi obat karena efek samping, kemudian atau reaksi Obat karena alergi, tidak menerima. tidak Jadi menerima. kita bisa Oke. lihat dulu emang obatnya memberikan efek samping berdebar atau mbaknya sendiri nih yang alergi terhadap obat ini jadinya berdebar Jadi gitu. berdebar. Karena memang setiap obat itu memang ada efek sampingnya ya. Iya, ada Mbak, efek ya. sampingnya. Iya. Semua obatkah seperti itu? Ada semua obat. Oke. Iya. Silakan. Semua obat punya efek samping. Tapi tergantung penggunaan obatnya itu apa. Bisa juga efek samping dari obat juga bisa terjadi dari penggunaan dengan makanan. Bisa juga. Misalnya, Maksudnya gimana tuh Mbak Utin? Misalnya, Penggunaan dengan makanan? itu kan takutnya dia berdebar-debar itu sebelumnya dia makan apa dulu. Oh, Terus pengaruh dia gitu? bisa Iya. pengaruh Contoh dong, juga. contoh dong. Apa ya? Interaksi obat. Interaksi obat. Ya biasanya Kayak Susu, maaf, susu. iya, minum teh gitu atau minum kopi. Iya, Yang nggak boleh dibarengin katanya Iya. begitu ya. Dikasih sama-sama begitu ya. Iya. Minum obat pakai air putih, tapi setelah minum obat itu minum kopi dia gitu ya. Nggak boleh ya? nggak Iya. boleh, iya biasanya. Bisa dia mengurangi efek terapinya. Bisa juga mungkin akan terjadi berdebar-debar. Bisa jadi. Gitu, Iya. gitu. Nah, tadi kalau misalnya alergi atau reaksi Obat ya, ROTD, reaksi obat yang itu gimana lagi tuh? Emang setiap manusia punya respon tersendiri begitu ya terhadap obat? Sendiri terhadap obat. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara orang yang satu sama orang yang satu. Jadi bisa saja obat A ini sama pasien yang satu bisa menyebabkan berdebar, tapi obat A sama pasien yang satunya lagi enggak gitu. Makanya tergantung Iya, saya jadi ingat kondisi ya, pasiennya. waktu itu teman saya bilangnya kalau dia minum obat paracetamol aja, itu katanya suka merah badannya. Itu berarti itu reaksi terhadap alergi, itu ya? iya. Alergi ya. Jadi apa sebenarnya bisa menyebabkan alergi itu dalam masing-masing orang? Salah satunya apa? kondisi apa? imunnya sih biasanya itu berhubungan sama imunnya. Jadi nanti itu belajar lagi reaksi hipersensitivitas biasanya. Nah itu ada Respon obat terhadap tubuh. Solusinya kayak gimana gitu kan? Karena mereka misalnya, nah sekarang kalau saya tidak bisa minum obat itu, padahal itu menjadi kebutuhan saya. Terus harus minum obat apa dong gitu? diganti. Diganti sama golongan yang lain. Golongan obat Oke. misalnya paracetamol tuh analgesik sama atau antipiretik. antipiretik. Jadi ada obat
Yang yang sama. lain yang sama gitu. Jadi diganti parastamol misalnya dikasih ibuprofen, gitu Ibuprofen ya rutinnya. bisa ibuprofen. Oh, seperti itu. Jadi yang tidak Menarik. Ini penting sekali pemirsa di rumah ya, karena memang apalagi ibu-ibu ya, para perempuan tuh biasanya kalau ada keluarga bukan hanya kepada anak-anak kita, tapi ke semua orang yang ada di dalam rumah kita. Kalau misalnya ketika merasakan sakit, otomatis yang dicari pertama itu adalah obat. Iya. Ya kan? Nah ini makanya penting untuk kita ketahui sebenarnya seperti apa pemberian obat tersebut, kemudian reaksi-reaksi yang muncul tadi ini semakin menarik. Dan saya juga pernah ya, kalau misalnya di apotik itu biasanya ditanya dulu umur, berat badan, kayak gitu. Apalagi anak-anak. Iya. Nah gitu. Itu ada ngaruhnya tuh. Apa sih pengaruhnya gitu? Pengaruhnya sih lebih ke dosis ya. Dosisnya itu pengaruhnya ke aturan pakai. Oh, Jadi jadi dihitung. pengaruhnya ke dosis, Dosisnya pengaruh berpengaruh ke aturan pakai. Iya. Jadi diketahui dulu karena ada beberapa obat yang akan diberikan dosis berdasarkan berat badan. Apalagi anak-anak bayi, anak-anak dan bayi khususnya. Kebanyakan sih anak-anak dan bayi. Kalau dewasa sih biasanya kalau dewasa berat badan sih lebih ke obat-obat yang tuberkulosis, begitu biasanya penggunaan dosis obatnya berdasarkan berat badan. Tapi itu biasanya didapatkan di puskesmas atau di rumah sakit. Tapi kalau misalnya pasien yang cuma mau beli di apotik, nah biasanya obat-obatan yang bisa dibeli bebas gitu. Berarti itu tapi tidak masalah kan ya? Maksudnya karena sudah ada di petunjuknya itu aturannya, dosisnya. Iya, biasanya ada petunjuknya gitu kan sesuai ya. umurnya, tapi seharusnya disesuaikan dengan berat badan karena lebih baiknya disesuaikan dengan berat badan. karena kan setiap anak beda umurnya, beda juga berat badan. Makanya juga kalau istilahnya katanya obat-obat warung gitu kan ya. Obat warung di situ jika penyakit lebih dari 3 hari silakan berobat ke dokter gitu kan, ada warningnya seperti itu. Oh pantesan, karena memang ada baiknya diperhatikan dengan berat badan. Itu bukan hanya berlaku untuk anak kan ya? Iya, biasanya kalau biasanya pasien orang tua juga dewasa juga begitu. iya biasanya Timbang dulu, ada Bu, gitu kan iya ya? biasanya ada obat-obat yang memperhatikan berat badan. Makanya itu saya bilang tadi contohnya untuk obat pasien-pasien TB gitu. Nah itu memang harus berdasarkan berat badannya. Berat badan ya. Itu untuk penyakit-penyakit tertentu juga Iya, yang paling tertentu. diperhatikan ya, Iya. sampai sedetail itu. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal obat-obatan, kalau tadi bicara sudah kayak respon ya dari tubuh ini sudah berarti kita masuk pada resiko berarti kan ya. Nah resiko apa sih kalau misalkan orang tersebut tidak sesuai dosis pas minum obatnya? Apakah itu bisa disebut dengan salah minum obat? Dosisnya berkurang, iya, bukan salah minum obat, tapi dosisnya berkurang kalau dosisnya tidak sesuai. Nah itu biasanya kalau misalnya sakit dosisnya kurang, berarti kan otomatis Efeknya dia tidak tercapai, jadinya akhirnya tidak sembuh gitu. Nah kalau dosisnya berlebih, nah itu takutnya efek toksiknya itu. Contohnya misalnya minum obat, misalnya parastamol, kemudian terasa berdebar. Nah, biasanya takutnya itu dosisnya misalnya berlebih gitu misalnya. Karena kan paracetamol itu ada penggunaannya berapa tablet per hari. Ada dosis Tidak bisa- maksimalnya. Ada dosis maksimalnya. Jadi tidak bisa diminum berlebihan. Tidak bisa kayak jadi makanan Iya, kayak gitu ya. tidak bisa. Nah, terus kalau misalnya di obat itu udah di resep itu sudah tertulis misalnya 3x1. Kemudian kita karena ini obat basar-basar jangan 2x1 aja gitu. Ada pengaruh nggak itu dari pengobatannya gitu? Pengaruh. Resikonya ada nggak gitu? Kayak tadi sih Resiko sih dijelaskan nggak ada yang ini, cuman emang pasti nggak tidak cepat tercapai, sembuh, iya, tidak nggak tercapai cepat. itu terapinya. Iya kan biasanya karena ini obat ada targetnya misalnya diberikan 1 minggu ya. Gitu. Tapi karena kita 2x1 jadi panjang gitu Itu ya biasanya harinya sih ya. kalau dibatasi pemakaian itu antibiotik. Iya. Kalau untuk demam, nyeri itu kalau misalnya sudah tidak demam, sudah tidak nyeri, tidak perlu lagi Tidak apa-apa ya. Iya benar-benar. Makanya kenapa apoteker itu dibuat gitu ya, ada sekolahnya gitu kan. Untuk kita lebih spesifik khusus konsultasi begitu kan ya. Karena ketika orang yang membeli obat di apotik juga sebenarnya jangan lantas cuman
saya jadi ingat kayak obat parpar gitu, pernah dengar Iya, nggak? dengar tahu obat parpar biasanya banyak Iya pasien kan? kayak gitu. Nah, harusnya dikonsultasikan dulu ya ke apoteker ya. Iya, Bisa gitu. tidak bisa juga Iya, sebenarnya. tidak Tidak bisa bersamaan sebenarnya. Nah ini persoalannya gimana? Setiap hari ini kan Mbak sebagai apoteker ya, kalau dirata-ratakan setiap hari seberapa banyak sih orang bertanya soal itu gitu? Apakah ada orang yang langsung Mbak mau beli obat ini gitu, tanpa bertanya, tanpa berkonsultasi dulu? Kita sih tanya dulu, misalnya Mbak mau beli obat flu, oh iya sudah berapa hari flu-nya, begitu. Jadi ditanya dulu, terus sudah minum obat apa aja sebelumnya, jadi kita tanya dulu sih. Kemudian kita rekomendasikan obat apa yang perlu diminum gitu. Jadi selain terapi obat, kita juga kasih saran untuk terapi non farmakologinya namanya. Jadi dikasih, oh kalau misalnya flu sebaiknya minum yang hangat-hangat, ya makan yang hangat-hangat, coba makan yang asam atau misalnya istirahat gitu kan. Flu itu biasanya kalau di istilah kami itu biasanya sembuh sendiri gitu tanpa perlu obat. Cuma kan biasanya orang-orang tuh mikirnya mau cepat sehat gitu kan, gejalanya kan yang Sedikit enak antibiotik ya gitu. diminta. Padahal itu tidak tidak langsung minum antibiotik sebenarnya. Nah kalau misalnya ada yang bertanya begitu di apotek itu, istilahnya sudah tanya-tanya, Mbak saya ini sakit ini, bagusnya saya minum obat apa Saya ya gitu? pernah ada Gratis nggak itu? Iya, saya pernah ada pengalaman juga kan, katanya dia nyeri badan, terus katanya minum antibiotik. Kan Katanya siapa? Kata orang itu? Iya, orang ini beli antibiotik untuk apa kan? Oh gitu. Terus katanya untuk nyeri badan gitu. Terus disarankan kalau saya sarankan gini, itu antibiotik ini bukan untuk nyeri badan sebenarnya, tapi disarankanlah obat yang lain, yang obat nyeri plus vitamin. Karena biasanya kan nyeri juga kan, nyeri badan itu kan bapak-bapak mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar, jadi butuh vitaminnya, butuh anti nyeri plus vitaminnya. Jadi diambil juga yang obat yang vitamin sama yang anti nyerinya. Jadi antibiotiknya tidak jadi dibeli ya. Tidak dibutuhkan begitu Iya, tidak ya? disarankan. Oh, tapi itu nggak apa-apa ya? Sering kali diberikan arahan begitu. Itu Nggak apa-apa. kalau di apotek nggak apa-apa ya? Maksudnya kan biasanya orang suka agak takut gitu bertanya karena ini mau bayar style gitu kan ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Konsultasi gratis ya? Iya, biasanya langsung datang konsultasi gratis Gitu. gitu. Makanya pemirsa di rumah memang pentingnya untuk bertanya dan berkonsultasi ya kan ya. Tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya ke Tanya apoteker, apoteker. iya. Sebenarnya itu slogannya. Iya, slogannya itu. Tanya obat, Tanya obat ke tanya apoteker, bukan tanya di warung. Iya. Tapi ya. Oke. Nah ini saya sempat perhatikan juga nih. Kalau saya juga pernah ya sempat nanya-nanya, ini ada bulat-bulatnya gitu ya, logonya. Bukan logo sih ya, ada tanda ya. Iya, Iya, logo. Logo ya itu ya. logo Oke. obat. Ada warna biru, Hijau muda, biru tua. biru gitu, merah. Itu ada apa artinya nggak? Ada artinya sih. Kalau hijau itu biasanya Dibeli bebas. bisa dibeli bebas gitu. Bisa dibeli bebas warna hijau. Warna hijau. Oke. Jadi kayak Kemudian paracetamol kan logonya hijau. Jadi itu paracetamol bisa dibeli bebas gitu. Kalau biru berarti bebas terbatas. Jadi itu bisa dibeli bebas tapi perlu konsultasi dulu ke kita gitu. Ini bisa apa enggak gitu. Biasanya obat flu Iya, gitu flu itu bebas. bebas terbatas warna biru karena ada kandungan obat yang perlu kita edukasi kita gitu. edukasikan. Kalau merah ya itu obat keras, jadi emang harus pakai resep dokter. Contohnya antibiotik Oke, gitu. itu 3 aja logonya warnanya. Sama Ada banyak, ada narkotik, jamu, iya ada narkotika, narkotika, Warna-warnanya khusus ya. gitu Iya. ya. Tapi memang sebenarnya kalau yang sudah seperti khusus itu pasti pakai resep ya. Iya, harus resep dokter. Gitu biasanya nggak bisa dijual bebas kan. Iya. Ya benar. Nah berarti ya itu tadi nggak boleh di asal beli ya. Tapi kan biasanya gini ya, setiap orang itu biasanya apalagi anak-anak. Anak saya kemarin beli obat ini kok gitu, ya kan beli obat ini minum obat ini sembuh gitu. Itu bisa seperti itu, referensi seperti itu. Apakah tadi kembali lagi ya disesuaikan dengan kondisi anak, berat badan gitu. Setiap orang beda-beda kan ya. Iya. Iya. Nah, bicara soal obat-obatan juga
ada banyak sekali ya produk-produk yang beragam mereknya, ya kan? Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan untuk membeli obat tersebut? Gitu. Bicara soal merek juga ini. Tapi kita nggak bisa menyebutkan merek. Tapi ada obat-obat seperti apakah yang perlu kita perhatikan begitu dalam membeli produk? Nggak ada sih biasanya kalau untuk khusus obat, biasanya kalau misalnya pasien nih dia hipertensi misalnya, tekanan darahnya tinggi, dia konsultasi ke kita tekanan darahnya tinggi, jadi mau beli obat misalnya ya amlodipin misalnya obat generiknya. Nah kita tawarkan apa yang ada di apotik, jadi kita kalau misalnya ada generiknya ya kita tawarkan ke pasiennya itu generik gitu. Dulu. Oh, oke. Nggak harus ada merek-mereknya. Menarik Mbak Iya. Prista sama Mbak Utin ya. Saya juga penasaran dengan yang namanya farmasi, dunia farmasi ini dan obat-obatan tentunya ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di The Harmony. Tersadar ku tinggal sendiri, merundungi semua yang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab. Kau hancurkan semuanya. Pernah menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin kau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tapi mungkin ini jalannya, harus berpisah. Tahu kau bersama seperti aku. Tak ingin semua usai di sini. Tapi mungkin ini jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku.
pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di The Harmony dan kita masih dengan topik perempuan dan farmasi. Ini menarik sekali perbincangan kita karena kita membahas tentang yang ada di keseharian kita, obat-obatan. Emak-emak nih paling perlu diperhatikan ya. Dan kita masuk di segmen kamu tanya kami jawab ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Salah satunya ini di email ada edgar321@gmail.com. Hai Harmony, hai tamu spesial, apoteker itu ada seragam khususnya nggak sih katanya? Maksudnya identitasnya. Kalau dokter kan pakai jas putih, tentara, polisi seragamnya gitu. Nah apoteker ada nggak? Ini soal uniform, Iya. ada nggak Mbak? Ada dong. Ada sih. Ada ya kalau apoteker ya? Ada. Iya. Warnanya sih putih gading. Jadi Putih kalau gading ya? dokter kan putih, kalau apoteker tuh putih gading. Oh gitu. Iya. Dan lengannya lengan panjang. Jadi biasanya kadang pikirnya konsulen. Kalau dokter kan kalau udah pakai yang ini konsulen namanya. Jadi dipikirnya kami itu apoteker kayak konsulen gitu. Padahal karena warnanya hampir-hampir sama, putih sama Putih gading. gading. Nah, tapi kalau pas di apotek dipakai nggak? Kadang sih enggak sih. Iya, Biasanya iya. kalau konseling Kalau baru konseling kita harus pakai. Baru dipakai. digunakan. Oh, baru digunakan seragamnya ya. Kalau misalnya hanya pada saat-saat biasa Biasa saja aja. gitu tidak Tidak, ya. iya. Nanti dibutuhkan ya. Oke. Tapi kalau kayak misalnya gini, Mbak, saya mau beli obat, saya mau bertanya bla 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 gini. Terus saya bisa ketemu apotekernya nggak? Baru dipakai atau konseling dalam Kadang enggak. kadang nggak ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi warnanya putih gading ya. Jadi kalau kalian lihat pakai putih gading, itu apotekernya. Asistennya enggak? Enggak sih dia. Oh enggak ya, apoteker doang Iya, ya? iya. Oke, sip. Baik, di WhatsApp sekarang 0813-231 sekian-sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Darmoni. Halo juga, ada yang bilang keseringan konsumsi obat-obatan itu nggak baik ya. Bagaimana dengan suplemen? Soalnya takut ginjal saya kenapa-kenapa nih di kemudian hari. Nah ini keren, silakan Mbak. Kalau suplemen sih lebih ke itu emang tidak harus dikonsumsi setiap hari sebenarnya. Itu tergantung dari keadaan tubuh kita lagi kembali. Apakah sistem imun kita kan bisa merasakan kita keadaannya seperti apa. Kalau misalnya kita capek, itu kan keseharian banyak, itu butuh vitamin. Vitamin sama suplemen sama nggak? Sama suplemen. Sama ya? Iya, sama. Oh gitu. Iya. Jadi tapi katanya yang itu tadi pertanyaannya, bener nggak sih mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama itu nggak baik? Iya. Resikonya emang takutnya ke ginjalnya emang karena kan proses terakhir dari obat masuk ke tubuh itu kan ekskresinya di ginjal. Jadi kalau terlalu sering minum obat dalam jangka waktu yang panjang, ya efeknya pasti ke ginjal gitu. Makanya kita menggunakan obat atau mengkonsumsi obat sesuai dengan kebutuhan kita aja, Keadaan, lebih ke keadaan. Iya. Lebih memperhatikan keadaan kondisi sih, kita aja kondisi gitu. kita. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya. Jadi jangan katanya ketergantungan sama obat ya. Iya. Aduh, saya jadi mikir nih kalau minum Apalagi vitaminnya juga dilihat juga vitamin. Sama ya, vitamin sama obat vitamin ya? sama suplemen sama, tapi kan sekarang itu banyak beredar suplemen vitamin yang Iya, misalnya bisa apa ya, tapi kadang nggak ada balai POM-nya atau apa, itu lebih berhati-hati itu lagi. ya tadi ya, Iya. perlu diperhatikan hal seperti Iya. itu. Walaupun ada mereknya juga tetap diperhatikan Iya, ya sampai perhatikan. sedetail ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi di pertanyaan masih di WA. Assalamualaikum, The Harmony, waalaikumsalam. Tamu spesial, selama jadi apoteker pernah nggak kalian nggak bisa baca resep karena tulisan dokter yang nggak bisa kebaca? Terus mau baca gimana? Iya, pernah banget itu. Pernah kayak ya? gitu. Iya, sering. Saya juga pernah ketemu dengan apoteker begitu, bingung sendiri dia. Iya. Aduh, ini dokter tulisan apa sih gitu? Karena biasanya apoteker itu tahu tulisan dokter itu di tempat prakteknya aja. Misalnya di tempat praktek itu kan ada dokter, Iya. tulisannya aja yang sering, kalau misalnya sering-sering masukkan, jadi terbiasa dengan tulisan dokter yang ada di apotek itu. Tapi biasanya kalau di apotek lain yang masuk ke kita, biasanya kita
kadang nggak bisa baca. Makanya kalau resep itu harus lengkap makanya. Jadi di resep kan harus ada paraf dokter sama nomor teleponnya. Jadi kalau Nomor telepon dokter? Iya, nomor harus telepon ada. dokter. Makanya itu persyaratan resep tuh kayak gitu. Jadi harusnya ada itu. Jadi kalau misalnya obatnya nggak bisa dibaca, kita telepon dokternya. Jadi kayak gitu. Kalau saya biasanya. kebiasaan, kalau habis dokter nulis, saya nanya, dok itu obat apa namanya? Iya, karena kan mau beli di apotek supaya kalau misalnya meyakinkan lagi gitu kan. Oh iya, saya dengar tadi dokter bilang gini gitu misalnya. Oh gitu. Iya. Pernah juga ya. Iya, pernah. Pernah dong. Oke, kita lanjut lagi pemirsa, ada pertanyaan masih di WA. Halo Katia, halo juga. Mau tanya dong untuk tamu spesial. Katanya apoteker itu nggak hanya memberikan obat saja ya, tapi bisa juga meracik formulasi suatu produk obat kosmetik. Butuh sekali itu pertanyaan. Sebenarnya Betul farmasi nggak, itu Mbak? luas. Iya, Iya. farmasi itu luas. Bukan hanya di pelayanan farmasi klinis, ada juga terjun langsung di bidang industri. Industri juga ada industri obat, ada industri kosmetik. Wih keren ya. Dan yang meracik obat di situ farmasis, apoteker. Ada namanya R&D, Apaan tuh? Research and Development. Research? Jadi and Development. Oke. Jadi dia yang mengatur formula semua, dia yang mengatur. Nanti di bagian dalamnya lagi ada yang tim menguji. Terus ada yang memproduksi. Jadi di suatu industri itu ada penanggung jawab masing-masing dan penanggung jawabnya itu adalah apoteker. Tapi apakah dalam memformulasikan suatu obat tersebut itu ada referensi atau ada campur tangan juga dalam tanda kutip itu dari dokter misalnya? Ini penyakit ini gitu. Kemudian dia memberikan oh ini harus gini. Atau emang murni dari Kalau untuk membuat suatu obat sih tidak ada campur tangan dari dokter, kecuali kalau sudah diagnosa baru Ada kecampur tangan ada dokter dokternya. gitu. Tapi kalau untuk membuat suatu produk itu tidak ada. Itu pure dari farmasi sendiri. Waduh keren ya. Berarti justru dalam meracik sebuah obat itu murni dari farmasi Iya, dari ya. Iya. Kemudian ya itu tadi ya Mbak Prista katakan mereferensikan ke dokter, merekomendasikan ke dokter seperti ini. Tapi tergantung lah kalau dokter kayaknya kita harus pakai yang obat ini, tapi iya. tetap sama aja ya. Iya, Direkomendasikan dari apoteker ya. Iya. Waduh keren juga nih. Nah kalau kosmetik, Mbak Prista pernah nggak buat atau meracik kosmetik? Kalau dulu kuliah iya pernah iya, apa bikin tuh? racikan apa ya dulu hand wash, gel kayak gitu-gitu sih. Teman kalau misalnya kosmetik, sabun atau misalnya apa sih skincare itu nggak pernah sih. Nggak pernah. bikin, Kenapa nggak pernah? Karena Tidak pengen kah atau? Karena kan saya lebih tertariknya ke situ klinis pasien gitu. Jadi farmasi kan luas banget, ada teknologi ya, industri tadi, kemudian klinisnya, kemudian ada herbalnya, kemudian ada yang belajar tentang medisinalnya, membuat struktur obatnya itu kan beda-beda. Jadi tergantung kita sukanya kemana sih, interestnya kemana gitu. Jadi kalau saya ke klinis pasien, jadi nggak ke industri gitu, nggak ke teknologi gitu. Oh, jadi itu termasuk industri ya, Mbak? Iya, industri. Oh, gitu. Jadi kalau itu ada bagian-bagian. Bagian-bagiannya, Nah, tergantung itu bagian keren, Ibu keren. Utin tuh. tergantung. Yang industrinya? Iya, Oh, industrinya. pernah nggak buatnya? Kalau sekarang kan cuma mengajar ya tentang teknologi. Tapi sempat kemarin buat sabun pel. Sabun pel. Sekarang kita lagi mengembangkan itu. Supaya kan di fakultas kita sendiri menggunakan produk kita. Gitu. Kemarin sempat Bukan hanya kosmetik atau obat-obatan ya, tapi iya kayak sampai gitu ya? iya sampai seperti hand sanitizer juga pernah kemarin. Iya, itu bagian kosmetik Masih sih. marak-maraknya COVID, alhamdulillah kami tim bisa membuat hand sanitizer. Walah, keren banget. Kasih bocoran, anak saya juga farmasi. Oh iya. Saya mau ke Harmonistik dulu, ada yang mau bertanya nggak? Oh mau, silakan. Mana Jo, yang penting batangnya. Jantung. Oh iya betul, Marilyn Melo. Bali Melo. Gimana Nun? Mau nanya apa nih Nun? Ini di luar dari kejadian tadi ya. Oh iya. Jadi saya cuma mau menanyakan apa sih suka duka menjadi seorang apoteker? Ya, Suka dukanya.
Iya, suka duka. Ini tadi dari tahun 2018 18. Mbak Uti. 2016. Mbak Krista dari 2016. Udah lama nih ya, lumayan lah ya, udah lebih dari 3 tahun ya masing-masing ya, kurang lebih ya. Mbak Utin pertama dulu deh, suka dukanya apa? Kalau lebih ke suka sih sudah dinikmati ya. Sudah dinikmati betul profesi sebagai apoteker. Kalau dukanya sih mungkin kerja tiap hari, masuk tiap hari. Tidak ada libur kah? Libur Sabtu Minggu. Oh tetap ada. Tapi Senin sampai Jumat itu harus stay di apotik karena melayani pasien. Karena kan pasien, misalnya pasien yang tanya obat flu apa, batuk apa, itu yang sarankan kan harus apoteker. Kalau di apotik namanya swamedikasi. Swamedikasi. Iya. Oh, oke. Nah, Mbak Prita sendiri? Kalau sukanya itu aku seneng banget ya karena visit bareng dokter. Jadi tiap hari tuh lihat kondisi klinis pasien, terus tanya kondisi pasiennya bagaimana, kemudian bercerita dengan mereka itu sukanya gitu. Jadi aku seneng bisa tahu kondisi klinis pasien, terus kasih saran obat ke mereka, terus kasih terapi-terapi non farmakologinya ke mereka, itu seneng banget. Ada interaksi. Iya, ya, ada interaksinya gitu. Jadi itu merupakan hal yang memuaskan buat aku tiap hari ketemu pasien gitu. Tapi kalau dukanya itu biasanya kan kalau balik lagi ke apotik gitu ya, kehabisan obat itu pusing banget tuh kalau misalnya stoknya nggak ada atau misalnya dokternya butuh ini tapi obatnya nggak ada, itu pusingnya di situ. Dukanya itu lebih ke manajerial obatnya sih kalau itu dukanya. Kamu nggak nanya dukanya pasiennya yang nyari obat. Tadi kan katanya dia bilang kalau kehabisan obat, saya pengalaman. Jam 12 malam saya nyari obat nggak dapat. Seluruh rumah sakit saya keliling-keliling. Apotekernya kasihan Bu, udah habis obatnya Bu di sini Bu. Ya Allah, itu suka dukanya. Nah biasanya kalau gitu ya. di rumah sakit kalau pasiennya nggak ada obatnya, kita dulu yang nyari. Kalau emang kita udah nggak bisa biasanya lewat nyari, telepon ya? Iya gitu lewat ya? telepon. Nah itu kita nyari dulu. Kalau misalnya ini kita minta tolong, coba Ibu coba tolong cek di apotek ini kayak gitu. Tuh stres banget tuh nyari obat kayak gitu. Saya interest banget ya kalau sama apoteker ya, apalagi di Gorontalo selalu kesannya baik. Saya sempat gitu, sempat gitu nggak ada obatnya, terus mereka bilang, oh Bu sebentar ya Bu, saya ditelepon gitu, padahal udah malam banget. Mereka telepon, oh ya Bu tolong dicek di rumah sakit ini gitu, ada gitu. Wah luar biasa. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya. Silahkan, jangan tanya nomor telepon kamu. Apoteker itu punya asisten ya? Iya. Ada asisten? Ada. Kalau kayak kita ini boleh jadi asistennya? Ya Atau ada elah. kriteria khusus kan ya? Ada lanjutannya katanya ini, aduh terlalu sensi Jeng. Oke. Kriteria untuk jadi seorang asisten apoteker. Ya. Kalau asisten apoteker itu sih harus lulusan S1 atau D3 farmasi. Kita daftar ya, kita kuliah Jadi ya. kuliah dulu S1 atau D3. Mau suka rasa mau jadi kuliah farmasi, rasa kesana dulu. Jangan tidur ngon. Nikmat. Udah ada, DP Mama Sadir sakit kepala. Iya benar, tapi karena nggak tidur emang. Iya, tapi setelah saya ngobrol dengan Mbak berdua nih, saya sepertinya nggak salah saya sekolahkan anak saya di farmasi. Lapangan promosi kerja dulu. luas. Yes, benar. Tapi memang lebih ke interaksinya itu yang saya luar biasa ya, bisa banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke.
spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Jangan memindahkan obat dari bungkus aslinya ke tempat lain. Wadah penyimpanan obat yang dijual di pasaran kerap dipilih untuk menyimpan obat karena sangat membantu bagi kamu yang harus menjalani pengobatan setiap hari. Sebaiknya kamu tidak memindahkan obat padat dari bungkus aslinya. Pasalnya, ada beberapa obat yang tidak boleh dipindahkan ke wadah lain, salah satunya obat yang mengandung nitrat seperti obat untuk sakit jantung. Nitrat merupakan salah satu komponen dalam obat yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah dan oksigen ke jantung serta melebarkan arteri dan vena di dalam tubuh kita. Dan nitrat ini pemirsa bisa menguap ketika terpapar oleh oksigen. Dampaknya akan membuat obat yang kamu konsumsi tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, cara menyimpan obat yang benar agar jauh dari jangkauan anak-anak penting untuk diperhatikan. Pasalnya, anak-anak kerap mengganggu obat-obat yang menurutnya terlihat menarik karena warna obat yang unik. Nah, biasanya anak-anak memiliki rasa penasaran yang tinggi pemirsa. Bukan mustahil jika nantinya si kecil tertarik dengan warna-warna obat lalu mulai membukanya dan memasukkannya ke dalam mulut. Hal ini tentunya bisa berakibat fatal pada kesehatan anak. Cara menyimpan obat yang benar untuk obat sirup yang pertama yakni menulis tanggal saat pertama kali obat tersebut dibuka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, obat sirup yang belum digunakan dapat disimpan dan dipakai hingga masa expire yang tertera pada kemasan. Namun, obat sirup yang sudah dibuka segelnya memiliki masa pakai yang berbeda-beda. Yang berikut, cara yang harus diperhatikan selanjutnya yakni menyimpan obat sirup pada suhu ruangan 25-30 derajat Celcius. Namun, ada beberapa obat sirup yang mungkin perlu untuk disimpan di kulkas. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelumnya kamu bertanya dulu saat membeli obat.
Selanjutnya pemirsa, cara menyimpan obat yang benar, yakni jangan menyimpan obat di dalam freezer. Ini tidak boleh. Sebaiknya simpan obat di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari langsung. Yang berikut cara menyimpan obat selanjutnya yang harus diperhatikan adalah menutup botol obat sirup dengan rapat. Hal tersebut tentunya agar kualitas obat sirup tetap terjaga dan tidak mudah tumpah. Demikian tips bagaimana menyimpan obat dengan benar, semoga bermanfaat. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau kau tak mungkin tinggalkannya. Jika semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu, walau kau tak mungkin tinggalkannya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Tak taram, tak taram, tak taram, tak taram, tak taram, tak taram, tak taram. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di The Harmony. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi dan namun kita tetap akan mendengarkan sama-sama apa yang menjadi kesan-kesan sudah tadi ya, tapi kesimpulan lebih tepatnya. Mungkin ada masukan atau saran dari kedua apoteker kita hari ini. Nah, mungkin dari Mbak Frista dulu. Kesimpulannya atau pesannya, jadi kalau misalnya sakit itu, kalau mau tanya obat ya tadi slogannya, tanya obat, tanya apoteker. Yeah, Lebih baik kita ke apotik, tanyanya ke kita gitu. Kalau misalnya merasa kondisinya lebih parah gitu, biasanya kan kita edukasi ke pasien untuk ke dokter aja. Tapi sebaiknya kalau misalnya sakit ya tanyanya ke kita dulu tentang obat-obatan gitu. Itu aja sih. Oke, nah Mbak Utin sendiri gimana? Kalau dari saya untuk pasien-pasien di luar sana, memilih obat itu sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Jangan memilih obat tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Apalagi seperti tadi contohnya seperti antibiotik, penggunaan antibiotik yang seharusnya tidak digunakan. Itu kan harus dengan pemberian resep dokter. Jadi jangan lupa memilih obat sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. Terima kasih. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang perempuan dan farmasi ini tidak cukup begitu ya waktunya kalau cuma sejam doang. Karena banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan di benak ibu-ibu. Namun waktulah yang akan memisahkan kita ya, mengakhiri ya. Dan pemirsa, perempuan-perempuan hebat adalah mereka yang bisa tekun dan telaten mengerjakan pekerjaannya mau apapun itu profesinya.
Dan semoga saja apa yang kita bahas hari ini tentunya bisa memberikan solusi terbaik agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Itulah kenapa ada The Harmony. Dia Badaru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di dan reta menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Beli dan reta mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Duhai Gali, duhai Ratna, tiada petaka menyambut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi